Oke, selamat datang. Di pembahasan kita kali ini, kita akan bedah beberapa konsep fundamental dari buku The Great Mental Models. Tujuannya sederhana, buat bantu kita semua mengambil keputusan yang lebih cerdas. Gimana caranya kita bisa memahami dunia yang super kompleks ini? Pertanyaan ini kayaknya kita hadapi setiap hari ya kan? Dunia ini kan penuh banget sama informasi, masalah, dan tantangan yang rumit. Terus gimana cara kita jalaninnya tanpa merasa kewalahan? Nah, ini dia ide utamanya. Daripada pusing-pusing coba tahu segalanya, mending kita bangun semacam kerangka berpikir atau jaringan model mental. Ini tuh cara kita ngadepin dunia dengan alat yang udah teruji, biar kita bisa mikir lebih jernih. Biar gampang, coba deh kita bayangin pakai metafora yang sederhana tapi kuat banget. Bayangin pikiran Anda itu punya sebuah kotak peralatan. Nah, konsep inilah yang jadi inti dari obrolan kita. Idenya sebenarnya simpel banget. Kamu nggak bakal pakai palu buat ngencengin baut kan? Nah, setiap model mental itu ibarat alat khusus buat masalah tertentu. Kuncinya adalah tahu alat mana yang harus dipakai dan kapan pakainya biar kita bisa mikir lebih tajam. Nah, ini nih poin pentingnya. Jangan cuma ambil alat dari satu bidang aja. Kotak peralatan yang paling canggih itu isinya bukan cuma palu doang, tapi ada juga obeng, kunci pas, gergaji, alat-alat dari fisika, ekonomi, seni, biologi. Kekuatan yang sesungguhnya itu datang dari kombinasi berbagai sudut pandang ini. Oke, yuk kita buka kotak peralatannya dan kita ambil alat yang pertama. Alat ini datangnya dari dunia ekonomi. Kelangkaan. Jangan salah ya, kelihatannya simpel, tapi ini adalah salah satu kekuatan paling dasar yang membentuk dunia kita. Definisinya sebetulnya sederhana banget. Kalau sesuatu itu langka, tapi nggak ada yang mau, ya nilainya rendah. Sebaliknya, kalau sesuatu banyak yang mau, tapi jumlahnya melimpah ruah, nilainya juga rendah. Nah, nilai ekonomi itu muncul pas keduanya ketemu, langka dan diinginkan. Dan ini contoh yang keren banget buat nunjukin gimana kelangkaan itu bisa diciptakan. Berlian itu sebenarnya nggak selangka yang kita kira loh, kita bahkan bisa bikin di lab. Tapi industrinya udah kerja keras puluhan tahun buat jualan cerita tentang kelangkaan, cinta abadi, dan status. Jadi persepsi tentang kelangkaan itu bisa sama kuatnya dengan kelangkaan itu sendiri. Coba deh, kita lihat contoh yang benar-benar ngubah dunia. Dulu nih, sebelum ada mesin cetak, informasi itu langka banget. Pengetahuan disalin pakai tangan, banyak salahnya, dan kebanyakan disebarin dari mulut ke mulut. Nah, setelah mesin cetak muncul, boom, informasi jadi melimpah. Ini bukan cuma bikin buku jadi murah, ini menciptakan industri-industri baru. Iklan, propaganda, dan bikin ide-ide revolusioner nyembar cepat banget. Ini bukti gimana pergeseran dari langka ke melimpah itu bukan cuma ngubah satu hal, tapi merombak total seluruh masyarakat. Oke, sekarang kita ambil alat lain dari kotak kita, kali ini dari dunia seni. Namanya pembingkaian atau framing. Dan ini semua soal gimana konteks yang kita pilih bisa ngebentuk makna yang dilihat orang lain. Setiap cerita, setiap berita, setiap argumen itu pasti ada bingkainya. Si bingkai ini sengaja nih nonjolin beberapa detail sambil nyembunyiin yang lain. Jadi pertanyaannya bukan ada bingkainya atau enggak, karena itu pasti ada. Tapi bingkai apa yang lagi dipakai dan apa yang sengaja dibuang keluar dari bingkai. Ini contoh sejarah yang kuat banget. Nur Jahan, dia itu permaisuri Mughal yang kekuasaannya luar biasa di abad ke-17. Para sejarawan di masanya, semuanya laki-laki, nggak bisa terima ada perempuan punya kekuatan politik sebesar itu. Jadi, mereka membingkai ceritanya dengan satu-satunya cara yang mereka ngerti, sebagai penggoda licik yang memanipulasi suaminya. Terus, apa yang hilang dari bingkai kisah cinta itu? Ya, bakat politiknya yang brilian, ambisinya, kemampuannya memimpin. Dengan dibingkai cuma sebagai romansa, pencapaiannya yang asli seolah dihapus dari sejarah. Dianggap cuma produk sampingan dari cinta, bukan hasil dari kecerdasan dan keterampilannya sendiri. Dan ini relevan banget buat kita semua. Pas kamu baca berita, coba pikir, apa ya yang nggak diceritain di sini? Pas kamu mau ambil keputusan, coba tanya diri sendiri, informasi apa yang lagi aku abaikan? Memahami konsep pembingkaian ini adalah langkah pertama buat ngeliat gambaran yang lebih utuh. Oke, kita udah lihat dua alat yang keren banget, kelangkaan dan pembingkaian. Paham soal alat-alat ini aja udah bagus, tapi gimana caranya kita bisa bener-bener ngebangun dan ngisi kotak peralatan mental kita sendiri? Nah, yuk kita bahas langkah-langkahnya. Satu hal yang penting banget buat diingat, alat-alat ini tuh netral.
Kelangkaan bisa dipakai buat menciptakan nilai atau buat nipu. Pembingkaian bisa dipakai buat memperjelas atau buat memanipulasi. Jadi kebijaksanaan yang sesungguhnya itu bukan soal punya alatnya, tapi gimana cara kita menggunakannya. Prosesnya simpel kok, tapi butuh latihan. Pertama, jadilah kolektor ide. Kumpulin konsep-konsep keren dari berbagai bidang. Kedua, jangan cuma dikoleksi doang, tapi dipakai. Terapin buat ngertiin berita, mecahin masalah kerjaan, atau bahkan dalam hubungan pribadi. Dan yang paling penting, ketiga, refleksi. Tadi alatnya berhasil nggak? Ada alat lain yang lebih cocok nggak? Nah, ini cara kita berubah. Dari cuma punya alat, jadi seorang ahli yang terampil. Nah, sekarang pertanyaan buat kamu renungin. Kita semua ini sebenarnya udah punya model mental, sadar atau enggak. Mungkin kamu jago banget mikir pakai satu cara tapi lemah di bidang lain. Coba deh identifikasi alat apa aja yang udah kamu punya dan yang belum. Itu adalah langkah pertama buat ngebangun kotak peralatan yang lebih mantap. Ujung-ujungnya, ini semua tujuannya buat apa sih? Ya ini, membangun kerangka model mental itu bukan sekedar latihan intelektual. Ini soal gimana kita bisa bikin pilihan yang lebih baik, karena kita bisa melihat lebih jauh ke depan, mengantisipasi efek domino dari setiap tindakan kita. Inilah alat untuk hidup yang lebih bijaksana dan pastinya lebih efektif.